Jadi ada yang namanya kecemasan yang namanya facilitating anxiety atau kecemasan yang memfasilitasi. Ada yang kecemasan yang tergolong abnormal. Apalagi kalau misalnya sudah mengganggu produktivitasnya, jadi malah jadi nggak bisa belajar, jadi nggak fokus. Itu sampai ini ya, maksudnya kayak sakit lambung gitu, asam Oh ya, lambung, sangat sampai muntah gitu. sangat Ada ya seperti itu, Mas? ada Bu, sangat bisa. Tapi di satu sisi ada orang yang menjadi sangat cemas gitu. Takut nggak sembuh. Oke, saya dong. Ada hal-hal tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Tetap bersama saya Sari Winarno, ditemani juga dengan teman ngobrol saya nih sekarang. Oh, kita suka curhat-curhatan nih karena Mas Afga ini mahasiswa S2 psikologi. Betul, dengan jurusan apa, Mas? Peminatan psikologi klinis. Peminatan psikologi klinis. Oke, Mas, sekarang kita nih mau ngebahas yang lagi hype-hype-nya nih. Banyak banget nih kayaknya ya terjadi di generasi kita. Sebenarnya dari dulu sih gitu loh, dari dulu. Cuman sekarang nih makin ter-up ya, Mas ya. Banyak orang-orang tuh merasa kecemasan. Panik gitu, Mas. Oh, dikit-dikit panik, oh dikit-dikit kecemasan. Maka sekarang ada generasi strawberry nih. saking sering cemasnya, saking sering jawabannya gupuhe gitu ya. Itu jadi gampang patah gitu loh. Kayak mental health gitu. Oh, aku mental health, nah, kayak gitu-gitu. Gimana, Mas, ini kita ngobrolin kecemasan nih? Oke, mungkin dimulai dari kecemasan itu apa ya, Bu? Oke. Jadi ada yang namanya kecemasan yang namanya facilitating anxiety atau kecemasan yang memfasilitasi. Ada yang kecemasan yang tergolong abnormal gitu. Jadi yang namanya kecemasan yang memfasilitasi itu misalnya mau ujian, misalnya saya mau ujian nih, terus saya merasa cemas tentunya, dan karena saya cemas itu saya jadi mempersiapkan diri dengan baik, saya baca lagi laporan saya cari lagi jurnal yang sesuai. Nah, itu justru membuat saya itu menjadi mempersiapkan diri dengan baik sebelum ujian, dan ketika ujian saya bisa menjelaskan laporan yang saya bawakan gitu. Nah, artinya kecemasan yang saya rasakan itu justru memberikan efek yang positif, memfasilitasi saya untuk bertumbuh dan mengembangkan diri gitu. Nah, seringkali kecemasan yang terjadi di kehidupan seorang itu banyakan yang kecemasan yang memfasilitasi atau facilitating anxiety, yang sebenarnya itu kecemasannya tidak terlalu intens, kecemasannya masih di taraf yang wajar, sangat bisa dimengerti. Namanya kecemasan reaksi emosional, sehingga itu membuat orang itu menjadi lebih mempersiapkan diri, jadi lebih giat. Nah, itu justru memberikan efek yang positif. Namun, kalau misalnya kecemasannya itu sudah sangat dalam, terus kayak sudah mempengaruhi ke fisik, misalnya jadi jantungnya berdebar-debar terus, tangannya berkeringat dingin, terus nafasnya tersengal-sengal, terus ada sensasi tercekik di leher, terus dadanya tuh berat, sesak gitu. Terus kecemasannya itu kok dirasakannya cukup lama, misalnya berhari-hari tapi belum hilang. Nah, itu bisa jadi sudah mengarah ke apalagi kalau misalnya sudah mengganggu produktivitasnya, jadi malah jadi nggak bisa belajar, jadi nggak fokus. Itu sampai ini ya, maksudnya kayak sakit lambung gitu, asam Oh ya, lambung, sampai muntah gitu. Ada ya seperti itu, Mas? Ada, Bu, sangat bisa, karena cemas itu kan memang pusatnya itu kalau secara fisik itu kan di kepala, di pundak, sama di perut gitu. Jadi seringkali kalau misalnya kita merasa cemas dan cemasnya itu sangat dalam, fisik kita yang paling dipengaruhi itu entah kepala kita pusing berat, atau pundak kita tuh kayak berat, nyeri gitu, atau kita masalah perut, dada juga di dada. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah merasa kecemasan kita tuh sudah sangat dalam, sampai mempengaruhi fisik, sampai mempengaruhi produktivitas kita, tidak ada salahnya untuk menghubungi profesional atau mencari bantuan. Itu tidak bisa diobati dengan obat sakit kepala gitu ya, Mas ya, atau obat mah gitu ya. Itu nggak bisa, hanya sementara, ntar timbul lagi ya, Mas. Betul, Bu, betul. Iya, itu ada latar belakangnya pasti kalau rasa kecemasan itu. Iya, jadi
Kita bahasnya kecemasan yang sifatnya abnormal ya, Bu. Heeh. Jadi setiap orang itu pemicu kecemasannya beda-beda. Jadi misalnya ada yang bisa dijelaskan itu karena dari pikirannya. Jadi karena pikirannya terlalu ruwet, terus memikirkan hal-hal yang yang belum terjadi, terlalu fokus sama hal yang ini bagaimana ya kalau seperti ini, terus membangun skenario di pikirannya itu kayak sesuatu yang mengancam yang akan terjadi, yang dia bayangkan, itu membuat dia cemas. Ada juga ternyata kecemasan itu tidak sebatas hanya di pikiran. Jadi ada misalnya di masa lalu itu sering dikritik, terus apa-apa itu dimarahi, serba dibatasi, terus kayak pokoknya harus perfect, sempurna. Nah, dengan pengalaman seperti itu ada orang yang menjadi perfeksionis, tapi di satu sisi ada orang yang menjadi sangat cemas gitu. Takut nggak sempurna, kayak saya dong. Ada hal-hal tertentu. Karena jadi ini konflik motif. Jadi di satu sisi dirinya tuh merasa dituntut sempurna, tapi di sisi lain secara tidak sadar dia menyadari bahwa kapasitasnya terbatas. Dia nggak bisa melakukan sempurna itu. Nah, muncullah reaksi kecemasan itu. Nah, ketika ditanyakan dirinya saat ini, kok kamu cemas? Ya dia juga nggak bisa menjelaskan karena proses yang tadi itu tidak disadari dan itu sudah terjadi sangat lama gitu. Namun Penumpukan ya? betul, namun reaksinya tertunda. Kecemasan laten gitu, reaksinya tertunda, baru dirasakan ketika usia dewasa karena misalnya ada triggernya, ada pemicunya di usia dewasa. Gitu. Jadi ini termasuk yang anak-anak yang suka anak-anak yang suka dikritik ya mungkin ya, entah sama orang tuanya, entah sama gurunya, itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang seperti itu. Iya, akan lebih ini kalau misalnya cemas dianya. Betul, Bu. Jadi akan lebih ini kalau misalnya di rumah dapat kekerasan emosional, sering dikritik, terus di sekolah dapat bully juga. Wah. Terus mungkin semasa anak-anak itu kan belum disadari karena anak-anak itu orientasinya main, senang-senang. Anak-anak itu melihat dunia apa adanya dengan penuh warna keceriaan. Jadi yang namanya masalah-masalah itu anak-anak tidak terlalu memikirkan, tapi itu terendap di alam ketidaksadarannya. Nah, baru ketika dia udah berpuluh-puluh tahun di usia dewasanya sekarang, misalnya ada pemicunya, misalnya dia masuk kuliah, terus di kuliahnya dia dikucilkan sama teman-temannya. Oh, muncullah semua apa yang sudah terpendam dulu. Oh, yang dulu-dulu tuh bisa jadinya misalnya gangguan cemas, udah gangguan cemas lagi karena apa yang sudah terpendam berpuluh-puluh tahun itu kembali dihadirkan di kesadarannya. Muncul dia langsung semuanya yang dulu-dulu. Muncul dalam bentuk gangguan kecemasan. Gitu. Okay. Jadi ini mungkin kalau Mas Afga ini kan produk anak zaman sekarang, termasuk Gen Z ya? Usianya. Bisa dibilang ya. Oh iya, awal Gen Z lah. 98 itu masuk. Iya, awal. Masuk. Kalau saya kan termasuk produk yang di atasnya Mas Afga lah ya. Itu jelas orang tua saya itu dulu mendidiknya ya Mas ya, sangat keras gitu. Dan pakai kekerasan fisik juga pastinya gitu. Itu pasti kan kalau orang zaman dulu beda nih sama saya sebagai orang tua zaman sekarang yang sangat memperhatikan waktu. Kalau saya mau ngobrolin hal-hal dengan anak-anak tuh saya lihat dia udah kenyang apa belum. Seperti itu kan saya perhatikan dulu, kamu udah makan apa belum gitu. Seperti itu. Terus kondisinya kamu lagi sibuk apa enggak, ujian apa enggak, kan saya tanyakan dulu itu sebelum saya mengadakan misalnya mau diskusi misalnya kayak gitu. Seperti itu ya, diskusi apapun, misalnya diskusi yang tentang jurusan kuliah misalnya, seperti anak saya mau milih jurusan itu kan saya memastikan dulu dia kenyang, dia dalam kondisi yang enak, stabil gitu, sedang tidak sibuk, sedang tidak ada masalah di sekolahan terutama atau di luar sana gitu. Saya selalu menanyakan itu dulu gitu loh. Mengawalinya seperti itu. Tapi kalau orang zaman dulu kan enggak, Mas Afga. Langsung babat aja gitu loh. Kamu kenapa seperti ini gitu-gitu. Kamu belajarnya ini kamu kebanyakan main atau gimana seperti itu. Betul. Kayak gitu. Dan kadang-kadang secara tidak langsung juga, walaupun itu maaf orang tua sendiri gitu ya, kadang-kadang nggak segan tuh ngomong apa adanya gitu loh Mas ya. Kayak bapak ibu saya itu kalau misalnya apa ya langsung aja ngomong blur gitu aja gitu, entah dia secara fisiknya apa secara ininya gitu ya. Kamu kok nggak kayak teman-temanmu yang lain tuh loh, Mbok kamu misalnya ibu saya gitu, kamu kok waktu saya zaman remaja lah gitu, kamu kok nggak kayak teman-temanmu yang lain tuh loh, Mbok iya diperhatikan tuh loh fisikmu gini, Mbok kamu itu misalnya kemana gitu pakai jaket pakai payung biar nggak hitam gitu, misalnya contohnya salah satunya seperti itu gitu. Compare kalau orang zaman dulu itu.
Iya nggak sih, sama anak tetangga. Iya, Entah rapot lah, entah apa prestasi apa kek gitu, atau ngajinya lebih bagus anak tetangga. Kalau zaman-zaman dulu kan seperti itu, ada aja yang di oke, compare. Kalau zaman sekarang nggak bisa kita betul. mengcompare. Bisa anak saya langsung, mah ukuran sepatu kita sama dia juga beda. Pasti seperti itu.